Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik-cantik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Syukur Allah mengaruniakan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan Allah telah tetap memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Kali ini kita akan masuk kepada materi HT tentang perangkat ajar. Untuk memulai ini, kita mulai berdoa dulu. Mungkin akan dipimpin oleh Ibu Yeni. Ibu Yen, silakan pimpin doanya dulu. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa untuk lebih suksesnya kegiatan kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, kita akan mulai belajar tentang perangkat pembelajaran. Lanjut. Langsung berikutnya. Ya, tujuan. Pada bagian ini diharapkan adalah para peserta, yaitu ibu-ibu, gak ada bapaknya, mampu menjelaskan konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi namanya alur tujuan pembelajaran atau lebih disingkat sebagai ATP. Nah, kini maka sebelum kita mulai lanjut, kita harus coba dulu masing-masing ininya ya, komitmennya. Pertama adalah kesepakatan bersama, pertama saling menghargai. Ya, jadi jangan saling gontok-gontokan. Pendapat juga semua orang juga punya pendapat bisa berbeda, tetapi tetap kita menghargai pendapat orang lain. Kepala boleh sama, pikiran bisa berbeda. Tepat waktu, ya, tepat waktu hadir dan tepat waktu juga pada saat selesai. Berpartisipasi aktif, artinya nanti ibu-ibu dan bapak semua harus aktif dan ini jangan hanya duduk dan diam, 2D, duduk diam aja, jadi harus lebih aktif. Dan fokus pada sesi belajar. Ini juga harus jadi bahan pertimbangan. Jadi HP dan lain-lain ini mohon di silent dulu, disimpan dulu. Kalau tidak penting-penting amat, itu jangan diangkat dulu supaya kita hasilnya lebih maksimal. Lanjut, ini kita lanjutkan. Ya, mungkin Bapak sudah baca. Nah, sekarang untuk ini kita lihat dulu. Mungkin apakah Bapak Ibu masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Oke, ada berapa profil pelajar Pancasila? Karena goal dari soal pengarap ada berapa? 6, Pak. Oke. Ibu Anggi sebutkan 3, sisanya adalah Ibu Yen, 3. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong berkebinekaan global. Oke. 3 lagi. Anggi lagi atau Bu Yen, Bu apa? Bu Yen ya. Aktif. Ya. Terus? Yang belum. Bentar, ini ada gangguan. Anggi lanjut. Lanjutkan. Boleh. Kreatif, mandiri, integritas. Oke. Jadi ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar dan mandiri. Iya, bernalar kritis maksudnya, integritas. Beda tipis nggak apa-apa ya. Lanjut. Kita jadi tujuan akhir dari pembelajaran kita adalah, ingat, tujuan dari program sekolah penggerak adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu adalah pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan dari profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila adalah siswa-siswa Indonesia yang sudah tertanam di dirinya adalah nilai-nilai dari Pancasila. Ada 5 sila Pancasila.
kelima sila itu tertanam dalam diri masing-masing. Kemudian, melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Artinya bagaimana profil ini menciptakan manusia yang budi pekerti luhur. Jadi ini ingat bahwa yang pertama adalah berakhlak mulia dan berbudi pekerti, artinya menempatkan bahwa karakter kita adalah lebih diutamakan. Kemudian dalam mencapai profil pelajar tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum ini. Mungkin ada hal yang menarik. Ini dalam program sekolah penggerak ini ada nilai-nilai yang sebelumnya tidak ada. Jadi ini tidak baru kurikulum ini. Jadi jangan, oh ada istilah ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Enggak, ini ada kurikulum yang di dalamnya, yang sebelumnya melanjutkan sebelumnya, di dalamnya ada tambahan-tambahan yang merupakan pelengkap, sehingga arah tujuan kita adalah sesuai dengan dasar negara kita adalah negara Pancasila. Lanjut. Nah, sekarang kita agensi adalah bagaimana ini kita pelajari dulu konsep alur tujuan pelajaran, dan yang kedua adalah konsep tujuan pelajaran. Oke. Nah, sekarang dalam poin sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Dari istilah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu capaian pembelajaran? Mangga, bisa mencapai capaian pembelajaran? Banggi. Capaian pembelajaran ya Pak ya? Ya. Capaian pembelajaran itu adalah semacam leburan KI dan KD pada kurikulum 2013, Pak. Yang ada berapa fase? Fasenya itu ada sampai F, A, B, C, D, E. Oke. Ada 6 fase ya, jadi capaian ada 6 fase. Ada 6 fase dari fase A sampai dengan fase F. Ya. Kemudian kalau anak SMA itu fasenya apa? Kalau kita kan dari SMA nih, fasenya fase apa aja? E dan F, Pak. Fase E dan fase F, bagus. Buyan bisa menjelaskan mungkin fase itu kelas berapa? Kalau fase E. Fase E kelas? Oh, SMP ya Kak? SPD. Kalau SMA kelas 10 adalah fase E. Dan fase F adalah SMA kelas 11 dan 12. 11 dan 12. Ini bedanya dengan yang lalu, kita bagi menjadi 6 fase sesuai dengan tahap berpikir siswa. Kita yang berada pada kelas SMA itu adalah berada pada tingkatan fase E dan fase F, di mana fase E itu setara dengan kelas 10 dan fase F adalah setara dengan kelas 11 dan kelas 12. Itu ada capaian pembelajarannya. Yang menjadi goal kita adalah capaian pembelajarannya. Untuk mencapai itu ada satu tujuan pembelajaran. Mungkin bisa bisikan apa tujuan pembelajaran? Sebelumnya? Apa ya? Yang ada capaian, ada tujuan, ada alur. Deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, Pak. Di dalamnya itu ada 3 aspek, 3 komponen. Menulisnya itu yang pertama ada kompetensinya, yang kedua ada konten, yang ketiga itu bervariasi. Oke, kita akan lihat nanti ya. Alur apa? Alur. Alur itu berarti susunan dari TP apa ya? Iya, oke. Hampir betul, kita lihat nanti jawaban Wangi ini kita lihat dari paparan berikutnya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini kita lihat di slide berikutnya tentang CP. CP adalah kompetensi yang diharapkan akan dicapai siswa pada akhir fase. Kita sampaikan tadi ada 6 fase dari anak SD sampai dengan ada inilah CP. Nah, sekarang ada yang disebut dengan alur pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Jadi,
CP adalah goal akhirnya, kemudian bagaimana rangkaian-rangkaian tujuan pembelajaran itu dengan alur pembelajaran. Bisa dipahami? Jadi alur adalah rangkaian tujuan proyek yang ditulis secara sistematis. Jadi kalau kita anak tangga mah nggak boleh tangga 1, tangga 3, kemudian lagi 2 dan seterusnya, tapi harus berurutan 1, 2, 3, 4 sampai dengan tangga yang terakhir. Itulah disebut dengan alur yang sistematis. Boleh nggak loncat-loncat? Ya agak bingung juga ya. Kalau alur itu kan harusnya adalah sebuah alur yang secara sistematis yang berurutan. Nah jadi ini adalah tujuan akhirnya adalah CP. Nah, di sini ada beberapa rangkaian tujuan pelajaran disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi rute lah bagaimana urutannya itu tidak ujung-ujung ngaclok, tapi juga secara berurutan sistematis, yaitu dengan alur tujuan pembelajaran. Lanjut. Nah, ini. Jadi misalkan kita fase E. Kenapa fase E? Kelas 10 ya, Pak? Kelas 10 ya. Jadi ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan ujungnya adalah CP. Jadi inilah TP1, urutan TP1, TP2, dan TP3 disebut dengan alur pembelajaran untuk mencapai satu CP tertentu. Nah, sekarang tadi disampaikan oleh Bu Anggi, yang namanya TP1, TP2, 3 mengandung 3. Ada kompetensi, tujuan pembelajaran membuat 3 komponen. Itu apa? Kompetensi, kemudian adalah konten, dan variasi. Nah, kalau dapat istilah dulu mah tujuan pelajaran buat ABCD. Apa A-nya teh? Audience, behavior, kemudian adalah C-nya adalah condition, dan D adalahnya degree gitu ya. Kalau itu tekannya adalah ABCD. Kalau sekarang namanya adalah kompetensi, konten, dan variasi gitu intinya. Lanjutkan. Nih, ini adalah contoh penulisan tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran ini, ya, contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek tadi. Kompetensi, konten, variasi. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran yang lengkap yang memuat 3 kata, 3 kompetensi. Yang berwarna merah menyatakan kompetensi. Apa kompetensinya? Yaitu apa? Yang berwarna merah? Menjelaskan, dan menceritakan. Kompetensi bisa terukur. Ukurannya apa? Bisa nggak menjelaskan dengan benar? Bisa nggak menceritakan benar? Itulah ukuran kompetensi. Yaitu adalah apa yang katanya kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Jadi nggak boleh kata sikap, harus terukur. Konten adalah materi. Apa materinya? Tentang apa ini? Yang warna biru, hukum Newton. Menggunakan kata-kata sendiri, ya. Iya, variasi. Ya, variasinya adalah bagaimana itu tidak hanya kata-katanya kata titik. Jadi bukan membacakan yang di buku. Jadi bukan cari buku, dibacakan di buku, namanya bukan kata-kata sendiri, tapi memprasekan dengan bahasa sendiri menurut pemahamannya. Ya, itulah contoh yang ketiga adalah merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi di dalam skala rumah tangga. Jadi ini apa kompetensinya? Merancang dan menyelesaikan. Variasinya adalah solusi. Kemudian kontennya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi harus memuat 3 komponen, kompetensi, konten, dan variasi. Oke, lanjut. Nih, jadi CP ini, satu tujuan TP bisa ini ada TP1, ada TP yang kedua. Apakah mesti 2? Tergantung. Bisa CP1, CP itu dibantu oleh TP1, TP2 juga bisa lebih dari 2 TP, bagaimana nanti cakupan dari capaian pembelajaran itu. Itu mungkin lanjut ke materi berikutnya. Ini kita lihat dulu pertanyaannya setelah sampaikan tadi, kita cek apakah Bapak Ibu paham enggak? Apa yang masih ingin Bapak Ibu tanyakan tentang tujuan pembuatan tujuan pembelajaran dan penyusunan alur. Oke.
barangkali ada yang ditanyakan atau sudah sangat-sangat jelas gitu sehingga tidak tanyakan. Bangga. Barangkali bertanya Ibu Ien atau Bu Anggi ada yang ditanyakan? Semoga bisa menjawab. Atau lanjut aja dulu nanti kita bertanya. Oke. Sementara tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan dua pilihan. Sangat jelas atau sangat tidak jelas gitu ya. Mudah-mudahan opsinya adalah sangat jelas ya. Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Amin amin, luar biasa bagi ibu-ibu yang cerdas sehingga ini dengan sekali menjelaskan aja sudah luar biasa ya. Oke, ini kita lewat ya yang ini mah. Kemudian nanti kita koneksi antar materi. Kemudian nanti kita loba kecepatan cepat tepat. Ini kita coba uji kemampuan kita nih. Oke. Ini tentang perangkat ajar. Pertanyaannya adalah benar salah. Silakan Ibu Bapak angkat tangan dulu. Nanti sebutkan nama dan jawabannya. Ada hadiah yang akan diberikan yaitu adalah apa aja nanti? Cuma hadiah dulu. Oke. Benar atau salah? Modul ajar disusun terlebih dahulu sebelum alur tujuan pembelajaran. Benar atau salah? Salah, Pak. Ya, Banggi. Salah, Pak. Kenapa salah? Modul ajar itu terakhir, Pak. Disusun dulu alurnya. Oke. Ya, jadi modul ajar adalah bagian terakhir. Kita harus bikin dulu tujuan pembelajarannya. Nanti modul itu kan bagian dari materi atau konten ya, sehingga konten bagaimana ini. Jadi jawabannya adalah benar. Salah ya jawabannya. Salah berarti jawabannya salah. Kuncinya salah, jawabannya jadi benar. Iya. Ya, 10 untuk Ibu Anggi. Lanjut soal berikutnya. CP dikembangkan dari TP. Benar atau salah? Angkat tangan. Ibu Ien udah angkat tangan, ragu-ragu. Iya, salah Pak. Karena tujuan pembelajaran atau tujuan pelajaran dikembangkan, dibuat tujuan pembelajarannya dulu untuk pencapaian pembelajarannya. Ya, benar enggak? CP dikembangkan dari TP. Ayo. Jawaban Bu Yen benar, karena itu salah. Katanya salah. Ya, benar jawaban Bu Yen benar, itu tuh jawaban salah. Jawaban benar, jawabannya adalah salah. Iya. Jadi adalah sebaliknya, CP dikembangkan dari CP karena CP adalah tujuan akhir. Oke. Kemudian yang terakhir menjelaskan benar atau salah. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Dari kalimat di atas, kata yang di-highlight hijau menunjukkan kompetensi. Benar atau salah? Betul. Anggi duluan. Salah, Pak. Salah, seharusnya? Yang di-highlight hijau itu variasi, Pak. Iya, yang di-highlight adalah variasi. Kalau kompetensi yang mana? Menjelaskan, menceritakan. Oke, benar. 20 untuk Anggi. Yang terakhir. Ini 4 ya, jadi bisa 22 atau 31 skornya. Benar atau salah? Ada 3 aspek dalam komponen tujuan pembelajaran. Betul, Pak. Iya, jawabannya adalah betul. Jadi skornya adalah 22. Karena tidak ada yang menambah. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Nggak ada, itu udah habis. Ada, ini Pak. Ada. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Posisinya adalah 22. Siapapun yang bisa menjawab ini berarti mendapatkan hadiah. Benar atau salah? Tujuan pembelajaran yang banyak adalah yang ideal untuk mencapai CP dalam satu fase. Betul. Betul, Pak. Iya? Salah, betul. Pak. Kenapa betul? Kenapa ya, betul? Salah, Pak. Kenapa betul? Karena banyak guru kita itu tujuan pembelajarannya itu idealnya dia mencapai cuma capaian satu fase dia gitu Pak. Atau gimana Pak?
Oke, kata Bu Ien adalah benar. Artinya semakin banyak tujuan pembelajarannya, maka lebih mudah dalam mencapai CP satu fase. Bang Gi, setuju atau berbeda pendapat? Beda, boleh Pak ya? Boleh. Boleh dong. Boleh dong. Salah Pak. Salah, kenapa? Karena tidak harus banyak untuk mencapai CP. Tadi Bapak jelaskan kan CP itu tergantung, TP itu tergantung dari capaian yang akan dicapai dalam satu fase. Jadi tidak perlu banyak karena kurikulum kita kan akan dibuat kan minimal gitu kan. Jadi kalau TP-nya banyak takutnya malah jadi kompleks lagi pembelajaran. Oke. Jadi bisa terima ya. Jadi ukurannya bukan berapa banyaknya, tetapi bagaimana efektif. Mungkin 10 juga kalau tidak jelas, mungkin akan lebih baik yang 5. Jadi ukuran kuantitas tujuan pembelajaran tidak menjadi standar untuk mengatakan bahwa itu adalah ideal. Jadi ingatkan kembali, bukan masalah kuantitas, tetapi kualitas uraian TP itu lebih diutamakan daripada kuantitas dari uraian TP itu sendiri. Oke? Jadi pemenangnya adalah Ibu Anggi. Ibu Anggi. Ditunggu Pak tiket luar biasa ya. Oke, ditunggu di Bandung ya hadiahnya ya, kalau ke Bandung. Terima kasih, pertemuan yang luar biasa. Sebelum kita tutup, mungkin ada refleksi dulu sedikit, ungkapan bagaimana setelah kita belajar kali ini, mungkin ada sesuatu yang perlu diungkapkan oleh Bu Anggi atau Bu Ien. Mangga silakan menyampaikan refleksinya. Apakah seneng gitu ya, apakah tambah bingung gitu, gimana Mangga? Atau tambah clear, tambah jelas gitu? Ya. Silakan Bu Ien dulu. Terima kasih Pak Iing. Dari paparan yang Pak Iing sampaikan, ini kalau gurunya luar biasa. Kalau seperti ini guru-guru kita semua, wah muridnya pada mengerti gitu, pada memahami semua gitu. Jadi ini dari yang umur yang paling muda sampai umur yang paling tua masih bisa mengikuti apa yang Bapak sampaikan atau informasikan. Luar biasa gitu Pak. Terima kasih. Oke. Bu Anggi mewakili Gang Idem ya. Ya, terima kasih Pak, materinya luar biasa. Jadi semakin paham. Kalau kemarin kita baca-baca materi aja, sekarang dengan penjelasan dari Bapak itu kita semakin paham bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih Ibu Anggi dan Ibu Ien atas partisipasinya, luar biasa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini menjadi nambah ilmu kita, nambah keyakinan kita, nambah semangat kita untuk sama-sama berjuang dalam program sekolah penggerak menuju profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.